Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel saya. Gimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang substansi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Saya akan presentasikan. Ya, ini langsung ke materinya, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke. Dalam dakwah periode Mekah Madinah, 10 tahun kenabian, dakwah kepada Hujaz, Jamaah Yasrib, suatu daerah sebelah utara Mekah. Faktor berhijrah ini ada Amul Huns, perjanjian Aqabah, penolakan masyarakat jahiliyah, serta embargo terhadap Bani Hasyim. Kemudian hijrah, 13 tahun kenabian Nabi itu hijrah. Di tengah dalam gelap gulita Rasulullah SAW itu meninggalkan rumah, pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, hendak bersama berangkat menuju ke Gua Surya. Ini hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ditemani sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terus hijrah ke Yasrib, adanya wahyu dan izin Allah untuk hijrah, adanya penerimaan kaum Aus dan Kharaj di Madinah, adanya permintaan dan perjanjian kesetiaan dari pemimpin-pemimpin Aus Kharaj atau perjanjian Aqabah. Terus adanya penyiksaan dan ancaman yang semakin hebat dari kalangan masyarakat jahiliyah. Ini sebabnya Nabi hijrah ke Yasrib atau ke Madinah ini. Sebabnya. Terus strategi hijrah Nabi, itu ada Rasul, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Amir bin Fahira, Abdullah bin Uraikid Al-Laiti, terus Suraka bin Jaksim. Ini nama-nama yang membantu hijrahnya Nabi ke Madinah. Mulai pertama Abu Bakar menemani Rasulullah tugasnya, dan Ali bin Abi Thalib, ini tugasnya diperintah Nabi tidur di kamar Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah itu masih di rumahnya dan sedang tidur, padahal yang tidur di tempat tidurnya itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Aisyah, istri beliau, itu menyiapkan makanan dan perlengkapan. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar itu menyampaikan berita ke Mekah kepada Rasulullah sebagai informasi atau informan. Terus Asma binti Abu Bakar itu membawakan makanan saat beliau dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Amir bin Fahira itu mengembala kambing untuk menghilangkan jejak kaki Rasulullah. Ini untuk menghilangkan jejak perjalanan kaki Rasulullah itu di padang pasir kan. Ini Amir bin Fahira tugasnya itu mengalahkan kambingnya. Terus Abdullah bin Uraikid Al-Andati, pemandu Rasulullah dan Abu Bakar melalui jalur yang jarang dilewati manusia. Petunjuk jalannya itu ini ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid Al-Laiti. Terus Suraka bin Jaksim mengetahui kaum musyrik Quraisy telah gagal menangkap Rasulullah dan kudanya terjatuh. Mengelabui, ini tugasnya Suraka. Terus golongan Ansar menyambut dan menjaga keselamatan golongan Muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Pelaksanaan hijrah dilakukan pada waktu malam hari. Jalur hijrah melewati jalan alternatif. Terus saat berhijrah, para sahabat itu tidak membawa harta benda yang akan menimbulkan kecurigaan dari penduduk Mekah. Sebelum berangkat, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penduduk Madinah bersedia menerima para sahabat sebagaimana yang mereka nyatakan saat perjanjian Aqabah. Kemudian sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah.
arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Ya, kita pahami dulu apa sih arti hijrah itu. Arti hijrah itu yaitu meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Terus diartikan lagi pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Dan hijrah itu punya tujuan. Apa tujuannya Nabi hijrah itu? Yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Di saat itu tekanan dari kaum kafir Quraisy itu sangat mengancam sekali, bahkan bisa sampai membunuh beliau. Akhirnya beliau dapat wahyu dengan izin Allah untuk berhijrah ke Madinah. Terus agar memperoleh hijrah itu keamanan dan kebebasan dalam bertakwa serta beribadah, sehingga dapat meninggalkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini Nabi tujuan berhijrah itu agar memperoleh keamanan juga dan kebebasan. Beliau berdakwah serta beribadah biar tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian dakwah Rasulullah SAW periode Madinah itu, dakwah Nabi itu berlangsung berapa tahun? Selama 10 tahun. Terus materi dakwah di Madinah selain 89 surat yang diturunkan di Mekah, juga 25 wahyu surat itu yang diturunkan di Madinah. Ya, isi materi surat yang diturunkan di Madinah adalah masalah sosial kemasyarakatan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah juga bertujuan untuk apa? Rasulullah berperang itu dengan tujuan apa? Yang pertama membela diri. Terus menjamin kelancaran dakwanya. Terus untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Ini isi tujuan juga dakwah Nabi di Madinah. Terus bagaimana dengan usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam waktu beliau sudah berhijrah di Madinah? Sampai di Madinah, pertama yang dilakukan Rasulullah adalah satu, membangun masjid. Karena fungsi masjid itu untuk sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Terus sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Terus tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan Islam kepada sahabatnya, kepada umat Islam di Madinah. Terus tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan. Rasulullah juga menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terus sebagai masjid itu sarana sosial, istilahnya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa saja? Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Kharisa bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Kharazi. Terus Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ini yang dilakukan Rasulullah yang kedua. Kemudian yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Muslim, non-Islam. Ini juga. Terus meletakkan yang keempat, dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat yang madani. Kemudian di dalam hijrahnya Nabi di Madinah juga terdapat yaitu mengeluarkan piagam Madinah. Apa sih isi perjanjian piagam Madinah itu? Yaitu dalam isi piagam Madinah itu, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah itu memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Dan kemudian 2, setiap individu penduduk Madinah itu mendapat jaminan kebebasan beragama, istilahnya bebas memilih agamanya. Terus istilahnya agama yang dipercayai Islam, hak memilih Islam. Ini sudah ada di piagam Madinah, sudah tertulis. Terus ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Karena
sebelum hijrah Nabi ya mayoritas penduduk Madinah itu juga golongan orang-orang Yahudi, orang-orang yang Arab yang belum masuk Islam. Makanya dibuatkan Biada Madinah ini seluruh penduduk Madinah yang terdiri kaum muslimin Yahudi, orang-orang yang belum masuk Islam, mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material ini. Terus 4, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagai mestinya. Istilahnya bahwasanya istilahnya apa ya? Rasulullah ini presidennya, istilahnya pemimpinnya, seluruh pemimpin penduduk Madinah. Segala perkara apabila ada perselisihan besar itu terjadi di Madinah itu harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya sesuai apa ya hukum Allah. Kemudian perjuangan dakwah Nabi SAW itu, hijrah Nabi merupakan apa? Titik awal dakwah Nabi itu dalam periode Madinah. Terus substansi, apa substansinya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu? Yaitu membina persaudaraan Ansor dan Muhajirin. Terus isinya juga membentuk apa? Masyarakat yang berasas Islam. Ada sadan, sholat, terus ibadah-ibadah lainnya juga. Terus prinsip-prinsip kemanusiaan dan mengajarkan apa? Pendidikan, politik, ekonomi dan sosial juga. Substansinya dakwah Nabi SAW di Madinah. Terus strategi dakwah Nabi SAW di Madinah itu apa? Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan Fathul Makkah. Istilahnya juga apa? Beliau kan tadi juga membangunkan apa? Bergotong royong membangun masjid. Nah ini Piagam Madinah, As-Sahifah Al-Madinah. Nah itu Piagam Madinah satu berisi apa? Dokumen berkekuatan konstitusional. Terus diprakarsai oleh Nabi. Terus apa? Bentuk perjanjian itu formal antara diri beliau sendiri dengan representasi umat Islam dengan seluruh penduduk Madinah. Terus dokumen tersebut disusun secara rinci dan jelas. Tujuannya apa? Untuk menghentikan perseteruan antara bani suku, terutama suku Aus dan Khaz. Yang kedua, membangun persatuan seluruh warga Madinah yang sangat plural. Ini. Terus dalam segi sosiologis apa? Penduduk Madinah itu pertama umat Muslim Muhajirin yang berhijrah dari Mekah. Umat Islam yang dari Mekah ke Madinah itu dinamakan kaum Muhajirin, sedang dari Madinah itu kaum Ansor. Yang kedua, kaum Ansor yakni penduduk Muslim pribumi Madinah. Terus ketiga, pemeluk Yahudi secara garis besar terdiri atas beberapa suku seperti Kainuqa, Nadir dan Quraizah. Yang keempat, komunitas pemeluk tradisi nenek moyang atau penganut paganisme atau penyembah berhala. Ini. Next, pokok pikiran Piagam Madinah yang memenuhi syarat menjadi fondasi atau konstitusi negara. Pertama, apa sih? Ya, Piagam Madinah itu apa? Diperkarsai oleh Nabi itu apa? Untuk mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan sesama Muslim. Karena Muslim satu dengan Muslimnya adalah saudara, ibarat apa? Dalam itu satu tubuh. Kalau merasakan sakit, saudaranya juga akan merasakan sakit. Kedua, dokumen tersebut menghidupkan semangat kerjasama dan hidup rukun dalam kemajemukan atau peaceful resistance dan saling menjamin hak sesama warga Madinah. Yang ketiga, kesepakatan bersama itu mewajibkan setiap penduduk Madinah apa? Untuk mempertahankan dan melindungi Madinah dari serangan pihak luar. Yang keempat, pokoknya apa? Yaitu Piagam Madinah itu menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka. Ini 4 pokok Piagam Madinah. Terus perjanjian Hudaybiyah. Dalam itu terdapat juga dalam hijrahnya Nabi itu terdapat perjanjian Hudaybiyah yang isinya yang pertama apa? Kedua belah pihak yaitu setuju untuk mengadakan apa? Gencatan senjata. Terus barang siapa dari kaum Quraisy yang tidak seizin walinya menyeberang ke pihak Rasulullah, maka ia harus dikembalikan kepada mereka.
Yang ketiga, barang siapa dari pengikut Rasulullah SAW menyerang ke pihak Quraisy, ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah. Yang keempat, barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan Rasulullah, maka hal itu diperbolehkan. Dan barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan pihak Quraisy, hal itu juga diperbolehkan. Dan terakhir, Nabi dan kaum muslim harus kembali ke Madinah dengan ketentuan akan kembali ke Mekah pada tahun berikutnya dengan syarat mereka tinggal selama 3 hari di Mekah dan senjata yang dapat mereka bawa adalah pedang yang tersarung. Ini perjanjian Hudaybiyah. Ini selesai dari materi yang sedikit saya sampaikan tadi. Nanti kalian bisa mempelajari kembali tentang pembahasan pokok bahasan tentang substansi dakwah Nabi periode Madinah. Nanti saya akan kirimkan materi tentang PDF-nya ini di Classroom, bisa untuk mereview kembali pelajaran tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Demikian sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.